Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kebahagiaan kita sebagai orang percaya adalah karena kita memiliki kerinduan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, salah tafsir terhadap karya penebusan Kristus di atas kayu salib itu masih terjadi sampai dengan hari ini. Seperti misalnya perkataan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, yang diartikan oleh sebagian orang-orang Kristen, bahwa orang-orang Kristen itu akan sehat-sehat saja karena imannya kepada Kristus. Alkitab mengajarkan bahwa Kristus memerdekakan kita. Maka ada orang Kristen menafsir bahwa orang Kristen itu merdeka dari penderitaan, merdeka dari kemiskinan. Apakah betul karya penebusan Kristus itu adalah untuk hal-hal tersebut? Saudara, bukankah kita tahu bahwa apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib itu adalah hal-hal yang tidak dapat dikejar oleh manusia? Saudara, kesehatan itu dapat dipulihkan oleh medis atau dokter. Kekayaan dapat diusahakan oleh manusia. Saudara, mari kita membaca 1 Petrus pasal 4 ayat 1-6. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu mempergunakannya untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat dihidup menurut kehendak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali nasihat Rasul Petrus pada bagian ini bagi semua orang percaya di dalam semua masa. Karena meskipun di dalam pelbagai cara yang berbeda-beda, tetapi kenyataan bahwa penderitaan itu sama, yaitu orang percaya menderita karena kehendak Allah. Saudara, mengapa menderita karena kehendak Allah? Sebab kehendak Allah itu bertolak belakang dengan kehendak dunia ini. Saudara, apa yang disampaikan firman Tuhan hari ini bagi kita? Yang pertama, saudara, kerelaan menderita karena Kristus itu memampukan kita untuk hidup menurut kehendak Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan untuk keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara, bagaimana guru, demikianlah murid. Bagaimana Kristus, demikianlah kita yang adalah murid-muridnya. Saudara, jikalau Kristus, dia menderita secara badani, maka kita harus memperlengkapi diri dengan kemungkinan kita juga mengalami penderitaan badani. Saudara, ketika kita sebagai orang percaya mempunyai kerelaan menderita karena Kristus, maka saudara, itu membuat kita mampu untuk hidup menurut kehendak Allah. Saudara, penderitaan badani seringkali terjadi ketika kita menolak hidup kompromi dengan dunia, dengan dosa, dan dengan kuasa-kuasa gelap. Disitulah saudara-saudara, jikalau kita siap dan rela menderita karena Kristus untuk itu, maka saudara, kita dimampukan untuk hidup menurut kehendak Allah. Ketika kita tidak memperlengkapi diri atau kita menafikan bahwa kita ini mempunyai kemungkinan menderita secara fisik, maka sesungguhnya kita tidak pernah siap untuk melakukan kehendak Allah. Karena ketika kita melakukan kehendak Allah, saudara,
salah satu konsekuensinya yang bisa terjadi adalah kita mengalami penderitaan itu. Oleh karena itu, saudara, mari kita mempersenjatai pikiran kita bahwa kalau Kristus mengalami penderitaan fisik, maka kita sebagai orang percaya, sebagai pengikutnya, kita tidak pernah luput dari semuanya itu. Saudara, tetapi Alkitab berkata bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Tuhan, Dia memberikan jalan keluar kepada kita. Dan kita juga bersuka cita karena kita boleh dalam bagian tertentu menjadi serupa dengan Kristus. Karena Kristus menderita secara badani. Dan kalau kita mengalami, kita dalam satu porsi tertentu, kita menjadi serupa dengan Dia. Yang kedua, saudara ingatlah, orang percaya tidak dilepaskan dari penderitaan secara jasmania. Namun bedanya dengan dunia ini adalah kita dimampukan hidup di dalam kehendak Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti manusia, semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Saudara, orang percaya dan orang di dunia ini sama, dapat mengalami penderitaan secara jasmani. Namun saudara, bedanya adalah orang percaya dalam penderitaan itu menerima satu hak istimewa, yaitu orang percaya dimampukan untuk hidup dan melakukan kehendak Allah. Saudara, inilah yang menjadi berkat dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saudara, orang dunia ketika melihat orang percaya tidak ikut dalam kubangan dosa, mereka terheran-heran. Karena merasa bahwa orang percaya sebagai orang yang tidak biasanya, saudara. Saudara, bagaimana orang percaya itu mau hidup di dalam kehendak Allah? Bagi dunia ini, hal itu dirasakan sebagai sesuatu yang aneh. Ketika orang percaya mau hidup kudus, maka dunia ini akan menganggap itu sebagai sesuatu yang munafik. Karena tidak sebagaimana adanya dunia ini. Dan saudara, orang percaya menderita karena kehendak Allah. Itu pun dianggap kebodohan oleh dunia ini. Tetapi saudara, dunia dengan penderitaannya dianggap sesuatu yang menyenangkan. Dan itu sebetulnya merupakan kebodohan. Karena penderitaan itu membawa kepada kebinasaan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai manusia, semua manusia bisa menderita secara jasmania. Tetapi berbedanya adalah penderitaan orang percaya karena Kristus bernilai kekal dan mulia. Penderitaan yang dialami oleh manusia pada umumnya menggambarkan kebinasaan apa yang akan terjadi. Penderitaan karena Kristus bagi orang-orang percaya merupakan hak istimewa karena kita melakukan kehendak Allah. Namun penderitaan yang dialami oleh umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa, saudara, penderitaan itu adalah penderitaan karena hawa nafsu, karena dosa, karena keduniawian, karena kuasa-kuasa si jahat. Saudara, disinilah kita melihat betapa mulianya penderitaan karena kehendak Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita diselamatkan Tuhan, bukan supaya kita lepas daripada penderitaan jasmani, tetapi supaya kita dimampukan melakukan kehendak Allah. Karena
kita sudah dilahirkan oleh pembaharuan dari Roh Kudus dan oleh firman-Nya. Saudara, disitulah saudara, kita menjadi orang bersyukur. Kalaupun kita menderita karena melakukan kehendak Allah. Karena itulah hak istimewa yang membedakan orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus dan orang-orang yang di luar sana. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati firman-Mu. Dengan firman-Mu kami menyadari apa yang kami hadapi ketika kami hidup dalam kehendak Tuhan itu merupakan hak istimewa kami yang membedakan dengan jelas secara signifikan bagaimana kami sebagai umat Tuhan dan banyak orang yang belum. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.